Selamat datang di konten Candu, cerita mantan pecandu. Karena saya mantan pecandu, saya tidak ingin banyak lagi pecandu-pecandu baru di luar sana, sehingga saya akan bercerita dengan para mantan pecandu yang sudah berhenti untuk menikmati narkoba, dan setidaknya cerita-cerita dari mereka akan menjadi pelajaran berharga buat teman-teman bahwasanya narkoba tidak ada gunanya. Spesial kali ini saya kedatangan bukan mantan pecandu, tapi dia adalah sahabat saya yang kalau kita ngomongin narkoba tidak jauh dari lingkungannya. Fikri, Yes, Mas. ini pertanyaan basa-basi, tapi kalau pertanyaan ini nggak diucapkan, konten itu nggak sah. Apa tuh, Mas? Apa kabar, Fik? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Lagi main-main di Surabaya. Lagi main di Surabaya, Mas. Di kampung halaman Papa ya? Betul sekali. Kampung halaman. Udah lama banget juga aku nggak datang ke Surabaya. Oh iya. Mas Yudha sendiri, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Jadi saya ketemu Fikri ini atas dasar sama-sama yatim. Dan apa ya? Suatu kebanggaan kalau Fikri ditanya nih, teman Surabayamu pertama siapa yang deket gitu. Surabaya itu kan luas, Mas ya. Luas. Ya, tapi saya harus mengakui, Mas, teman pertama aku di Surabaya itu adalah Mas Firza. Goks. Gila. Teman pertama. Fikri. Bukan orang yang pertama, bukan sebagai teman seperti apa, maksudnya Ya. teman yang benar-benar orang asli Surabaya, terus juga bisa teman ngobrol lain-lain. Karena sebelumnya cuma ada teman di Surabaya tapi nggak pernah nongkrong. Karena Ya. setiap ke Surabaya tuh ya ngurusin keluarga aja gitu. Oke. Sibuk apa sekarang? Sekarang itu lagi bikin konten di YouTube juga, lagi belajar lah di YouTube. Terus juga lagi bikin buku. Buku apa? Buku tentang aku sama Papa gitu. Oh iya? Pengennya sih setelah buku ini jadi kita bergeraknya di film gitu, film layar lebar. Terus yang lagi bikin pondasi juga mengenai lembaga kemanusiaan yang nantinya aku mau buat lah atas dasar kebaikan gitu. Atas dasar kemanusiaan. Oh, oke. Atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan gitu. Gini, Fik. Kalau ngomongin Fikri Budiman, pastinya bapaknya adalah Freddy Budiman. Betul. Seorang gembong narkoba yang dieksekusi mati oleh negara, ya kan? Risih nggak sih dengan kata-kata anak gembong narkoba? Risih sih enggak sih kalau risih ya, bicara risih karena ya mau gimana juga maksudnya ya itu realitanya gitu. Kita nggak bisa berlawanan dengan realita kan gitu. Jadi menerima aja. Seberdamai itu? Sangat berdamai itu kalau menurut aku ya. Jadi nggak masalah mau dicap apapun sih aku. Boleh tahu nggak sih? Kamu sama Papa manggilnya ya? Papa? Sama Papa tuh hubungan kalian gimana? Dekat atau manja atau? Oh, kalau manja pasti tidak, tentu tidak kalau manja. Tapi sosok mungkin ya sosok ayah di mataku ya hanya dia. Dan orang tua tuh ngerasain sayangnya orang tua tuh udah hanya dari Papa. Oh iya. Gitu. Dan aku kan Papa sendiri itu punya 4 orang anak dan aku satu-satunya anak yang dibawa kemana-mana gitu. Jadi memang kita punya hubungan yang khusus lah gitu. Itu ya untuk anak-anak yang lainnya Papa tuh lebih ke tetap komunikasi tapi hanya by phone dan lain-lain gitu. Dan yang ngurusin Papa ya aku kan selama di penjara. Saya percaya sih ayah itu adalah seorang pahlawan bagi anaknya. Terlepas dari apapun sifatnya, bagaimanapun dia cara mencari uang. Kalaupun kita ngomongin keburukan seorang almarhum Freddy Budiman, banyak sekali beritanya. Tapi yang pengen aku tahu, apa kebaikan Papa yang pernah kamu lihat? Papa itu bukan tipikal orang yang pelit. Dia tuh tipikal orang yang gue lebih baik lapar tapi teman gue kenyang gitu. Dan itu aku rasain sendiri. Nah, gini kan kita syuting ini kan setelah aku dari Kerembangan, rumah aku. Ya orang-orang di Kerembangan tuh selalu cerita pakai bahasa Jawa kayak papamu apik mas gitu-gitu, tapi nggak bisa nyebutin Jawanya gimana. Pokoknya baik. Saya dulu belum makan dibeliin, terus misalnya nggak megang duit dikasih gitu-gitu. Terus juga Papa tuh yang paling aku anggap keren tuh karena bukan setiap, maksudnya beberapa kali ketika ada anak jalanan di daerah Surabaya
Dia tuh pasti nanya umur berapa, udah sekolah belum. Akhirnya dibawa, kenalan sama papa, dibawa ke rumah, terus sampai sekarang dia dikuliahin kayak gitu. Sampai kuliah? Sampai kuliah gitu. Jadi biayain sampai kuliah. Di Bangka Belitung juga pernah. Umur berapa? Ayo, mau kuliah nggak? Mau sekolah nggak gitu? Ayo sekolah, kamu harus sampai kuliah gitu. Gila ya. Itu papa. Itu papa. Paling dekat sama papa ya? Kamu apa? Sebagai sesama anak yatim nih, setelah saat papa di penjara dan diputuskan vonis mati, Ya. sebagai anak pasti hancur rasanya. Sangat Ya kan? hancur, Mas. Apa yang ada di pikiranmu saat itu, Pik? Wah, semua pikiran tuh jadi satu. Dan semua yang menjadi satu itu mendapatkan satu kesimpulan, menjadi satu buah pertanyaan, yaitu dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, kenapa gue yang terpilih sama Tuhan? Itu sih yang malah terpikirkan di otak aku gitu. Ya akhirnya walaupun itu jadi proses panjang untuk berdamai dengan masalah itu. Iya. Dan kamu sudah berdamai untuk itu ya? Aku merasa sudah berdamai, merasanya. Gila. Tapi emang kalaupun yang tadi sempat menyinggung kebaikan papa, Pik, kayaknya tanpa aku harus mengenal sosok seorang Freddy Budiman, dan aku orang Surabaya, dan sebagai bukti beliau orang baik, memang pemakamannya dihadiri ratusan, mungkin lebih kalau ratusan ya, ribuan ya. Ingat ya? Ingat banget sih momen itu, dan ya itu bersyukurnya, dan aku ngerasa Surabaya itu sebagai kampung aku ya karena itu. Karena Banyak orang yang cinta papa. banyak orang yang lebih baik lah sama papa gitu, lebih mengerti keadaan papa. Terus juga bersyukur banget dari Cilacap ke dari Nusa Kambangan ke kota Cilacap ke Surabaya, ketika papa mau dimakamin terus harus dikawal sama segitu banyaknya orang. Kan itu udah diliput media juga. Terus kebetulan juga teman bapak juga kan melihat langsung gitu. Jadi emang yang ya itu satu kebanggaan lah gitu buat kota Surabaya gitu. Belum tentu banyak tokoh-tokoh yang terkenal sebanyak itu ya. Makanya aku bersyukur banget dengan saat itu. Oke, Pik, ini ngomongin kalau ya udah, saya nggak akan bahas papa, cuman apa yang berubah dari hidupmu semenjak papa nggak ada? Lebih dewasa pastinya, Mas. Lebih dewasa. Terus lebih tidak mudah untuk menyerah. Karena aku merasa masalah terberat aku adalah ketika papa harus dihukum mati. Oh ya. Jadi ketika berjalannya waktu itu, ketika ketemu permasalahan yang kecil-kecil, ya itu nggak akan berdampak stres sama aku. Kalaupun harus stres, aku udah punya cara untuk untuk menyembuhkan rasa itu gitu. Dengan cara? Dengan cara self healing. Kalau aku lakukan, misalnya stres dikit makan, merenung, berdoa dan lain-lain gitu. Oh, sampai segini nih self healing ya. Berarti kan stresnya banyak. Iya. Hukuman mati, terus ke trauma nggak sama narkoba dan lain? Kamu sempat pakai nggak sih? Pakai nggak pernah. Sama sekali? Sama sekali. Sama sekali? Sama sekali. Dengan ruang lingkup yang mungkin kamu sendiri sangat mudah untuk mendapatkan itu? Nggak pernah? Nggak pernah. Jadi gini, aku mau cerita nih, Bi. Masalah hidupku tuh adalah orang tua broken home, mereka pisah. Terus mulai make di situ. Aku merasa kenapa sih aku nggak dapat keadilan? Jatuh ya, nggak apa-apa. Itu tisu bukan rupiah ya. Turun. Kalau ngomongin itu, Pik, kembali lagi ke keluarga aku ya. Iya. Dulu orang tua aku pisah mereka, terus akhirnya aku mulai make minum dan segala macam aku coba. Ketika mereka satu dan mesra tuh, Pik, saling gombal-gombalin tuh. Bapakku sholat, terus bundakku yang bilang, ya gitu sholat, nanti aku cintain sepenuh hati gitu. Wah, bapakku sujudnya dilama-lamain tuh, nggak tahu berdoa apa emang gengsi ya. Kita kan nggak tahu hati orang. Terus begitu dapat, cuman bertahan 2 bulan, bapak dipanggil sama Tuhan karena ditabrak anak balap motor gitu. Dan di titik seperti itu, di porsi seperti itu, aku merasa aku berhak untuk jahat dengan narkoba, dengan problemku itu gitu. Nah, sedangkan kamu, apa alasan kamu untuk tidak pantas berbuat jahat dengan kondisi negara ini sudah membunuh bapakmu, meskipun itu konsekuensi ya?
Kalau menurut aku godaan itu pasti ada, Mas. Godaan itu pasti ada. Tapi yang aku memegang satu prinsip, kehidupan kita itu kita sendiri yang mengatur. Jadi apapun yang kita pilih itu kita yang menentukan. Kita akhirnya terjun ke dunia seperti itu karena pilihan kita. Dan setiap pilihan itu kalau aku pribadi aku harus tahu resiko-resikonya. Oke, ketika bokap gue seperti ini, oke gue mau lanjutin usaha bokap gue deh. Ya gue tahu resikonya, mungkin gue bisa seperti papa dan gue nggak mau itu. That's why kenapa gue nggak mau berjalan seperti papa. Jadi gue udah tahu resikonya, apapun yang mau gue lakuin ke depan seperti sebelum gue melakukan. Berpikir sebelum bertindak tuh penting, Mas, kalau menurut aku. Yeah. Tapi ya makanya banyak orang kan maksudnya ya ketika mendapatkan tragedi di kehidupannya, ya akhirnya memilih untuk berjalan di arah yang berbeda dengan narkoba dan lain-lain gitu, minum dan lain-lain. Cuman ya itu pilihan gitu. Ya ketika nggak memilih itu. Dan aku tidak memilih seperti itu gitu. Aku nggak pernah membahas ini sih sebenarnya. Cuman ya banyak yang bertanya juga kan. Ya itu jawabannya seperti itu. Ya, memang di balik tragedi yang besar hanya orang-orang pilihan yang bisa mencari hikmah dari tragedi itu. Betul. Mungkin bapakmu di sana juga bangga ternyata kamu punya pola pikir dan mengambil hikmah dari mungkin vonis papa ya. Kalau aku pribadi berpendapat Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan ke setiap manusia itu melebihi kapasitas dirinya. Kalau menurut aku. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan itu berarti ya Tuhan tahu kita siap menghadapinya. Ya, dan kamu orang hebat. Ya. Bisa tahu nggak sih, Pik? Papamu tuh gede banget di Indonesia ya. Namanya ada nggak kekayaan papa yang pernah kamu lihat yang udah nggak masuk akal lagi apa? Ada beberapa aset papa yang pernah aku lihat gitu depan mata. Cuman untuk sampai detik ini kalau aku pribadi aku nggak pernah sekalipun nyentuh aset papa. Setelah aku mengetahui papa adalah seorang bandar narkoba. Tidak pernah dan gue nggak pernah berpikir juga untuk mengambil barang-barang itu gitu. Sepeser pun? Sepeser pun. Berarti setelah papa dihukum vonis mati, nggak ada sama sekali warisan dari papa? Nggak ada. Ke kamu? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kenapa nggak kamu ambil? Ya mungkin ya kalau berandai-andai dan banyak juga media yang berbicara tentang aset Freddy Budiman itu banyak. Banget. Bisa di cross check di media aja kan gitu. Cuman kalau aku pribadi kalaupun ada kesempatan untuk mengambil, aku memilih untuk tidak mengambil. Tapi kalaupun bisa, silakan untuk siapapun yang bisa untuk mengambil aset itu silakan ambil. Cuman gue pribadi cuma pengen satu sih, ya kalau bisa 100% itu ketika emang sudah dapat gue pengen dibagiin aja gitu ke orang-orang. Ke orang-orang yang membutuhkan gitu dengan niat baik gitu ya, karena gue ngerasanya itu ya duit haram gitu, duit nggak baik gitu. Kalaupun itu gue terima ya gue takutnya gue punya rasa yang sama aja sama papa gitu. Kalau ngomongin tentang kemanusiaan, HAM dan lain-lain, karena itu sudah peraturan, mungkin bisa dikategorikan papa juga HAM-nya dicurangi mungkin karena konsekuensinya. Tapi kenapa sejauh ini kamu masih memikirkan tentang kemanusiaan? Karena di Indonesia tuh menurut gue darurat akan kemanusiaan. Kemanusiaan tuh dalam arti dari diri gue itu adalah bertindak sebagai manusia untuk sesama manusia. Terkadang orang itu nggak bertindak sebagai manusia kepada sesama manusia gitu loh. Jadi banyak banget yang ya main hakim sendiri, orang yang nggak peduli sama satu sama lain gitu loh. Banyak yang kita lihat orang atas menindas rakyat yang bawah. Masih banyak hal-hal seperti itu kan, seperti mencoreng kemanusiaan. Kasus papa mungkin. Ya gue tidak memilih untuk membenci itu gitu loh. Karena gue merasa bahkan gue sendiri pun merasa ada beban di diri gue itu adalah bukan sebagai anak Freddy Budiman, tapi entah kenapa gue merasa gue punya dosa sama rakyat Indonesia. Karena bokap gue sudah tidak ada, gue yang pengen mewakili papa untuk menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat Indonesia dengan cara yaitu aksi-aksi kemanusiaan. Gue merasa ya gue pengen menebus kesalahan papa aja.
karena gue ngerasa papa punya banyak salah sama rakyat Indonesia. Sampai kapanpun seumur hidupmu? Sampai kapanpun karena gue nggak lagi berpikir tentang uang gitu, cuman yang gue berpikir tentang ya gimana caranya kemanusiaan itu bisa beradil dan beradab. Luar biasa. Ini ngobrol gini sesek ya, di dada ya? Ya. Sesek sih mas. Sesek ya? Mama tapi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi sekarang kedepannya selain buku apa yang mau kamu bangun lagi? Itu yayasan kemanusiaan itu mas. Yayasan kemanusiaan? Yayasan kemanusiaan. Akan dibangun di mana? Boleh tahu? Pengennya sih ya di Jakarta. Jakarta Cuma sementara waktu pengennya kita benar-benar, aku pengennya belajar dulu gimana caranya. Terus ya sebenarnya aku pengen banget kayak diamanahkan sama misalnya pihak-pihak tertentu untuk menyambangi desa kah atau siapa kepada orang yang membutuhkan. Aku pengennya menjadi terjun ke lapangan langsung. Siap. Aku mau di 10 tahun aku disuruh untuk keliling Indonesia dan lain-lain, silahkan, aku siap banget gitu untuk aksi untuk kemanusiaan. Tapi aku boleh nanya nggak sih mas? Boleh. Kan tadi kan katanya setelah papa meninggal ya, ada rasa benci nggak tuh sama balap liar gitu? Sama apa? Sorry, balap liar kan meninggalnya karena balap liar. tabraknya, meninggal karena ditabrak gitu ya? Bener. Ada rasa benci? Benci untuk kayak orang balap liar nih. Lebih ke sedih kali. Sedih. Kalau misalnya mereka nih nggak ada, kayak aku masih punya bapak. Nah gitu itu kan pasti ada kan kayak gitu pemikiran itu. Terus ke narkoba juga kan? Akhirnya ke narkoba. Apa? Kenapa? Sebagai kita pernah sharing, kalaupun bapak kita masih hidup, aku yakin kita nggak akan semandiri ini. Karena kita masih punya tempat untuk mengadu, pulang untuk mengadu gitu. Betul. Nah, ketika tempat mengadu ini hilang, kita harus pendam semuanya gitu. Ketika semuanya terpendam, ya pelajaran apa nih dari banyaknya hal-hal yang terpendam ini? Dan itu yang membentuk karakter kita sekarang gitu kan. Dan ya udah, sukses Pik untuk proyek-proyek yang kamu impikan. Satu hal yang pengen saya ucapkan di akhir video ini buat teman-teman semuanya, Freddy Budiman memang gembong narkoba yang besar. Gembong narkoba yang mungkin banyak meracuni orang-orang di Indonesia. Tapi satu yang perlu kita ingat, dia sudah mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat. Vonis mati bukan tentang hidup dan mati, tapi tentang meninggalkan orang-orang yang dicintai. Dan Freddy Budiman menerima hukuman mati meskipun harus meninggalkan anak kesayangannya, Fikri Budiman. Semoga tenang di alam sana. Amin. Sukses selalu, Pik. Terima kasih mas. Aku saudaramu di Surabaya. Siap, terima kasih banyak, terima kasih. Thank you.